Oke, ini saya record ya. Jadi anggaplah ini semua ada 9 sel. Dalam satu area ada 9 sel. Saya pinginnya ada 3 klaster. Berarti satu klaster itu ada berapa tadi? 3 sel ya. 3 sel. Nah, kalau saya kasih warna nih misalnya. Si warna berarti kalau saya warnain ini kira-kira ini klaster 1, ini klaster 2, dan yang ini klaster 3. Nah, setiap sel di klaster tadi, anggaplah ini ya. Saya kan bilang setiap sel dalam satu klaster dia punya frekuensi yang berbeda. Misalkan saya bilang ini F1. Wah, kelihatan nggak tulisannya? Ini ya, F1. Kemudian sebelahnya ini F2. Di sini pakai frekuensi yang ketiga atau F3. Jadi ada 3 frekuensi yang kita pakai kira-kira. Nah, penggunaan maksudnya frekuensi Rius itu adalah, jadi misalkan frekuensi yang tersedia itu cuma 3. Ada F1, nanti dulu ya. F1, F2, dan F3. Jadi di ini ya, di area ini yang saya tulis lagi. Frekuensi yang tersedia ada 3 frekuensi, yaitu F1, F2, dan F3. Nah, kebayang ya, selnya ada 9, tapi frekuensinya cuma ada 3. Logikanya ini nggak cukup kan ya? Nggak masuk akal aja. Gimana caranya frekuensinya cuma 3, tapi selnya ada 9. Kalau kita tidak menerapkan yang tadi namanya frekuensi Rius, ya otomatis akan ada yang memiliki frekuensi yang sama dan bersebelahan. Impact itu ada impact-nya ya, jadi frekuensi yang sama itu nanti akan berimpact pada interferensi atau gangguan lah kira-kira. Nanti detailnya kita bahas di bab selanjutnya. Nah, berarti karena keterbatasan frekuensi tadi, makanya muncullah tadi yang namanya penggunaan frekuensi Rius. Jadi pengulangan frekuensi tapi di klaster yang lain. Jadi misalnya frekuensi yang tersedia adalah F1, F2, F3. Karena tadi saya bilang syarat frekuensi dalam satu klaster itu harus berbeda. Ya, klaster yang merah, yang kuning, dan yang biru. Yang merah, selnya ada 3, frekuensinya harus beda, berarti F1, F2, F3. Ini juga sama, yang kuning F1, F2, F3. Begitupun dengan yang biru. Permasalahannya adalah di mana kita meletakkan frekuensinya. Nah, secara umum kan kita nebaknya, acak aja Bu, suka-suka kita. Misalkan teman-teman naruh di sini F2. Kira-kira kalau saya naruh di sini F2, bukan akan. Kalau saya naruh F2 di sini, kira-kira aman apa enggak? Nah, itulah. F2 di yang biru ini kira-kira akan aman atau akan menimbulkan masalah kira-kira? Atau ganti aja? Atau F2 aja, Bu, nggak apa-apa. Enaknya gimana? Kalau saya tadi bilang penggunaan frekuensi yang sama itu tidak boleh. Masalah, Bu. Masalah ya? Kira-kira masalahnya sama frekuensi yang mana? Sama F2 lagi, Bu. Sama F2 lagi. Nah, betul. Jadi, penggunaan frekuensi Rius itu, jadi frekuensi yang ini, F1, F2, F3 yang ini, itu dipakai ulang. Tapi, dipakainya tidak boleh saling berdekatan dengan frekuensi yang sama. Jadi, maksudnya gini, ini F2, kan F2 nih. F2, ini F2. Nah, ini akan apa ya? Dia menggunakan frekuensi yang sama. Nah, ini nggak boleh karena akan menciptakan yang namanya interferensi. Kalau kita pakai F3, kira-kira gimana? Boleh apa enggak? Juga nggak boleh. Jadi dia nggak boleh pakai F2 dan nggak boleh pakai F3.
3. Disarankannya berapa? Disarankannya dia pakai di belakang, di tempat biasa. Jadi seharusnya adalah F1. F1. Ya, pakainya adalah F1. Ini saya ini dulu, bentar. Ini saya ganti, jadi frekuensinya kita pakai F1. Nah, kira-kira kalau yang di sini enaknya pakai frekuensi berapa? F2, Bu. Oke, F2 aman ya. Yang di sini kita pakai F3. F3. Nah, kalau yang di sini F3, Bu. oke, F3. 3. Yang di sini? F2, Bu. Oke, yang di sini F1. Oke, nah gitu ya. Jadi paham ya, penggunaan frekuensi reuse maksudnya adalah pengulangan frekuensi yang sudah dipakai diulang lagi di klaster yang berbeda, tapi penempatannya itu harus teman-teman atur. Tidak boleh ada frekuensi sama yang bersebelahan. Kenapa? Alasannya karena nanti adalah masalah interferensi ya. Gitu. Itu ya untuk masalah frekuensi reuse. Nah, ini contoh perhitungan aja sih ya, konsep perhitungan. Tapi kalau teman-teman paham konsep ini, insya Allah bisa. Nah, ini harus pakai contoh latihan soal. Nanti aja lah saya coba pakai latihan soal. Nah, ini gambaran yang tadi. Contoh pengulangan sel. Jadi, hitunglah jumlah kanal per sel jika menggunakan N-nya. N itu adalah jumlah ini, jumlah sel. Itu ada 4, 7, dan 12. Nah, ini contohnya. Jadi, ada suatu sistem di mana dia punya total bandwidth adalah 33 MHz. Lebar satu kanal, itu simplex ya, satu kanal simplex, itu adalah 25 kHz. Oh, ini salah ketik ya, sorry. 25 kHz. Sistem yang diinginkan adalah full duplex. Ini contoh aja ya. Jadi dia ngitung berapa jumlah kanal dalam satu sel. Gitu. Kalau tadi kita ngobrolin soal frekuensi, ini ngobrolin soal kanal. Kanal tuh maksudnya gimana? Jadi kalau kanal tuh maksudnya gini. Jadi kita ya, ini satu bandwidth-nya. Satu bandwidth ukuran berapa tadi? Ya, saya ngarang dulu lah ya. 10 MHz. 10 MHz itu dari mana? 10 MHz itu sepanjang ini ya. Sepanjang ini adalah 10 MHz. Nah, yang dimaksud dengan kanal itu adalah apa ya kalau kita bilang? Kamar-kamar dari satu bandwidth ini. Misalkan diketahuinya dalam satu bandwidth itu punya 10 kanal misalnya. Nah, jadi maksudnya dalam satu bandwidth ini, bandwidth 10 MHz ini nanti dibagi-bagi jadi 10 ruangan gitu loh maksudnya ya. Jadi 10 ruangan. Jadi kalau dibagi jadi kira-kira ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas ya 10 ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau diketahuinya dalam satu bandwidth itu ada 10 kanal. Biasanya akan keluar pertanyaan adalah berapa lebar kanal tersebut. Berapa kira-kira? Lebar satu kanal. Lebar satu ini ya, berarti ya lebar satu kamar. Kalau tadi 10 MHz itu dari sini sampai sini. Sekarang ditanyanya lebar satu kanal yang ini berapa?
Nah, berapa coba? 1 megahertz. 1. Betul, 1 megahertz. Nah, kira-kira gitu. Jadi kanal tuh maksudnya kamar-kamar ya. Jadi kalau di istilah kita tuh di seluler ada yang disebut dengan kanal. Kanal ini apa ya? Oh, bahasa Inggrisnya channel ya. Satu kanal atau satu channel. Nah, ini buat dimasukin sama frekuensi. Makanya biasanya kalau dalam 10 MHz ini ada 10 kanal, berarti dia nanti akan ada 10 frekuensi yang masuk dalam satu bandwidth tersebut. Gitu ya. Jadi kanal itu nanti buat buat menyimpan atau alokasi frekuensi. Alokasi frekuensi gitu. Jadi kalau ada 10 kanal kemungkinan akan ada 10 frekuensi yang dibutuhkan. Nah, kaitannya sama ini gimana kaitannya? Di sini diketahui hitunglah jumlah kanal per sel jika menggunakan N sama dengan 4. Jadi jumlah selnya ada sama dengan 4. Kemudian N sama dengan 7 dan N sama dengan 12. Saya tulis lagi ya. Hitung jumlah kanal per sel jika menggunakan, jadi N ini adalah jumlah sel ya. Kalau ada yang bingung, N ini adalah jumlah sel. Tapi yang ditanyanya adalah jumlah kanal per selnya berapa. Ini yang kita nggak tahu, ada berapa jumlah kanal per selnya. Nah, sistem yang diinginkan adalah full duplex. Full duplex. Nah, full duplex ini kan yang diketahui simplex ya. Full duplex itu kan simplex tambah simplex ya, atau simplex dikali 2. Berarti sama dengan 25 kHz ini dikali 2. Atau ini sama dengan 50 kHz. Kemudian total bandwidth adalah 33 MHz. Berarti kalau dibikin gambar tuh kira-kira ini gambar nih. Berarti dari sini ke sini ini adalah 33 MHz. Oke ya. Nah, berarti yang kita perlu tahu pertama adalah tadi udah full duplex. Kita perlu tahu dulu jumlah total kanalnya ada berapa. Ini kita nggak tahu. Jumlah total kanal itu ada berapa. Jumlah total kanal itu berarti 33 MHz. 33 MHz dibagi dengan lebar satu kanal. Jadi kalau teman-teman bingung, ini full duplex ini arahnya buat gimana, Bu? Jadi ini adalah ukuran satu kanalnya. Jadi saya tulis ya. Ukuran satu kanalnya, lebar satu kanalnya. Si 50 kHz ini adalah ukuran untuk satu kanalnya. Berarti jumlah total kanal yang ada di sistem itu adalah 33 MHz dibagi dengan 50 kHz. Nah, ini saya nggak tahu dapat berapa. Kalau dihitungan ini dapat sekitar 666. 666,666 ya, anggaplah 666 kanal. Ya, gitu. Jadi maksud sistem yang diinginkan adalah full duplex. Jadi ini kanalnya itu adalah kanal ini ya, kanalnya kanal full duplex. Gitu. Di mana ukuran satu kanalnya adalah 50 kHz dan lebar sistem bandwidth-nya adalah 33 MHz. Berarti
kita harus dapetin jumlah kanal yang gini-gininya itu pada berapa gitu. Ini ada berapa banyakkah jumlah kanal ini gitu. Kalau lebar satu kanalnya ini adalah 50 kHz, kira-kira gitu ceritanya. Nah, sekarang ceritanya ini ada 666 kanal dalam satu sistem, anggaplah dalam satu klaster. Kalau jumlah selnya ada 4, berarti satu sel kebagian berapa kanal? Nah, kira-kira gitu kalimatnya ya. Jadi ada 666 kanal untuk satu sistem atau satu klaster. Misalkan untuk yang case-nya itu N sama dengan 4, berarti kan ini maksudnya selnya ada 4, maksudnya ceritanya gitu, selnya ada 4. Kemudian total kanal yang tersedia itu ada 666 kanal untuk 4 sel tadi. Sekarang yang ditanya adalah, oh ini hilang tulisannya. Sekarang yang ditanya adalah jumlah kanal untuk per selnya gitu. Jadi kalau N-nya sama dengan 4 berarti N-nya sama dengan 4, N sama dengan 4 berarti 666 dibagi dengan 4. Nah, ini berapa? 4. Nggak tahu ya, saya ngitungnya berapa. 166. 166, sekian ya. Segitu bukan? Ya, Bu. 0,5. Oh, 0,5. 5 kanal. Nah, begitu juga kalau N-nya 7, kalau N-nya 12. Gitu. Nah, saya mau cerita sedikit nih. Logika teman-teman ada nggak sih kanal yang sifatnya setengah-setengah gini, 166,6, 166,8, itu ada apa nggak? Ya, Bu. Ini ada juga yang bagian 166, ada juga yang 167. Nah, itu ya. Ini saya cerita nih. Jadi kalau kanal itu aslinya itu dia nggak ada nih yang koma-koma begini, dia nggak kita tidak menerapkan yang koma-koma seperti ini. Biasanya dia akan dilipatkan angkanya. Pertanyaannya itu akan dilipatkan ke atas atau ke bawah, Bu. Jadi ini akan jadi 166 atau jadi 167. Nah, sekarang saya tanya balik. Kalau ini dijadiin 166, kira-kira setengah kanalnya lagi dihilangkan, harusnya dihilangkan atau harusnya ada? Atau pertanyaan saya ganti. Kalau ini jumlah kanalnya yang diperlukan adalah 166,5. Kemudian tadi ada temannya bilang, ya Bu, ada beberapa yang jawabannya adalah 166, ada juga yang jawabnya 167. Kira-kira yang kalau kita pakai 166, kira-kira si 0,5-nya itu menghilang atau dia akan muncul di tempat lain? Muncul di tempat lain, Bu. Muncul di tempat lain. Kalau teman-teman teman-teman belum belajar ini ya rekayasa traffic ya. Kalau teman-teman ngisi toples ya, toplesnya ada 166,5. Kalau secara perhitungan, kira-kira teman-teman bakal nyediain toplesnya 166 atau 167? 167, Bu. 167. 7. Kenapa? Karena 0,5-nya tetap harus diisi kan di toples yang ke 167, ya nggak? Betul, Bu. Ya. Jadi sebenarnya dalam seluler, traffic, komunikasi yang seperti itu, kalau ada koma seperti ini, mau dia angkanya 166, misalnya dapatnya nih angkanya adalah 166,01 kanal misalnya. Nah, karena dia ada koma, 0,1 ini sebenarnya kan ada ya, bukan hilang. Nah, teman-teman tetap harus melipatkan dia angkanya ke atas. Jadi 167 kanal. Gitu. Apalagi ini angkanya gede ya, 166,5, 166,8, itu sudah pasti dia lipatkan ke atas ke 167. Begitupun kalau kondisinya adalah 166,01 atau mungkin 166,00001 misalnya. Walaupun kelihatannya cuma 0000 tapi kan belakangnya ada 1 ya.
sepersekiannya itu kan tetap harus ditempatkan ya. Kalau teman-teman beli apa tuh? Beli permen, ternyata permennya itu perlu toples sampai 166,01. Kan nggak mungkin si permen yang 0,1-nya dibuang ya, kecuali kalau mau dimakan, itu terserah ya. Tetap si permen itu kan tetap dimasukin di toples tersebut yang satu lagi kan, makanya kita butuh toplesnya sampai 167, kira-kira gitu ya gambarannya. Jadi nggak ada yang terbuang, si 0,1 ini tidak terbuang, tetap bisa dipakai. Gitu. Jadi dalam telekomunikasi itu juga sama. Jadi nggak boleh ada satupun yang terbuang sia-sia. Jadi harus tetap dioptimalkan. Kira-kira gitu. Gitu ya. Jadi kalau dalam perhitungan kanal, nanti ada kanal, ada apa lagi ya? Kedepannya mungkin banyak lah. Nah itu ada angka-angka yang betul sifatnya eksak tuh maksudnya bentuknya nggak koma, nggak desimal. Nah teman-teman berarti lipatkan angkanya ke atas. Gitu ya. Begitu untuk contoh yang soal yang ini. Kemudian ini contoh manajemen kanal. Ini ya yang tadi saya jelasin pakai gambar yang tadi. Ini tapi pakai kanal-kanal dengan nomor-nomor kanal berbeda. Oke. Sampai sini terkait frekuensi kanal segala macam bisa dipahami sama teman-teman? Insya Allah, Bu. Oke, Bisa, insya Allah Bu. bisa ya. Nah, ini sekedar teori aja. Jadi ada strategi penugasan kanal di setiap sel atau disebutnya channel assignment. Ini lebih ke teori ya. Jadi secara umum channel assignment itu dibagi 3, ada yang fixed, dynamic, dan hybrid. Hybrid ini gabungan dari fixed sama dynamic. Ini punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, tapi yang dipakai untuk teknologi yang baru sekarang. Nah, sekedar cerita ya, FCA itu atau Fixed Channel Assignment ini biasanya tiap kanal itu atau frekuensi per time slotnya terikat ke BTS tertentu. Jadi ini biasanya di teknologi 2G ini kepakainya. Kemudian dia berlari ke dynamic, ini udah ke teknologi 3G biasanya, karena setiap kanal tidak terikat dengan BTS manapun. Jadi kanal itu bisa dipakai berulang-ulang di BTS yang lain, misalnya antara misalnya Cimahi dan Padalarang misalnya, atau yang tadi ya, yang klaster 1 sama klaster 2 itu berdekatan, dia bisa pakai kanal yang sama, asalkan tidak bersebelahan. Itu aja sih syaratnya. Makanya dia jauh lebih efisien. Gitu. Nah, kalau hybrid itu gabungan. Jadi yang lebih sering dipakai di sistem seluler kita adalah yang dynamic sebenarnya, karena kebutuhan kita kan juga banyak, tapi kapasitasnya terbatas. Jadi bagaimana cara mengatur penggunaan kanal yang tadi. Jadi kanal itu yang dibagi-bagi. Nah, kalau teman-teman bingung, ada istilah kanal, ada istilah frekuensi. Kanal itu kamarnya ya. Kanal itu kamarnya. Jadi ada misalnya ada satu peralon nih. Bandwidth itu peralon ya. Ada satu bandwidth atau ada satu peralon sepanjang 33 MHz. Si peralon itu mau teman-teman bagi-bagi. Nah, teman-teman bagi-bagi jadi beberapa bagian. Bagian dari setiap peralon itu disebut dengan kanal. Gitu ya. Bagian dari peralon itu yang terpotong itu disebut dengan kanal. Nah, setiap kanal dia punya kapasitas masing-masing, atau setiap peralon yang dipotong tadi kalau ditutup itu dia punya kapasitas masing-masing. Nah, kapasitas masing-masing itu biasanya berisi lebarnya itu berapa frekuensinya. Nah, itu tadi frekuensi untuk setiap kanal ini beda-beda. Rentangnya sama tapi isinya beda. Jadi misalnya kalau ini ada peralon dipotong jadi 10 bagian. Potongan pertama isinya air, potongan kedua isinya minyak, potongan ketiga isinya beras, potongan keempat isinya apa ya? Tepung terigu misalnya. Tapi berat dari setiap komponen benda tersebut sama-sama setengah kilo misalnya. Jadi di peralon 1 airnya timbangannya mendekati setengah kilo misalnya. Kemudian di peralon 2 juga begitu, peralon 3 juga begitu, peralon 4 juga begitu. Tapi itu kondisinya kalau bendanya beda ya, kan harusnya sama ya setipe.
gitu. Air semua, tepung semua. Nah, si benda itu isinya adalah frekuensi gitu. Peralon itu ini isinya adalah frekuensi. Frekuensinya sebanyak apa? Sebanyak 50 kHz kalau di sini bilangnya gitu. Gitu ya. Jadi perumpamaan kanal, frekuensi, bandwidth itu ceritanya seperti itu. Jadi bandwidth dibagi jadi beberapa bagian, jadilah dia kanal. Setiap kanal diisi dengan rentang frekuensi, diisi dengan frekuensi yang berbeda, tapi setiap kanal punya lebar frekuensi yang sama. Jadi ukuran potongan peralonnya itu sama, berarti gitu ya bahasanya ya. Oke. Oke, paling itu untuk hari ini. Jadi konsep kanal, frekuensi, segala macam itu yang mau saya sampaikan untuk hari ini. Untuk detailnya kayak perhitungan frekuensi itu sudah hitungannya ya, cuman secara teorinya, cuman nggak saya bahas di bab ini. Itu ada bab lagi nanti sendiri yang lebih detail. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari nanti lebih lanjut di sana. Begitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari teman-teman atau ini?